Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Lama nih Pak Guru tidak berjumpa dengan anak-anak. Semoga tidak bosan ya bergabung dengan channel ini. Yang belum gabung, yuk di subscribe channel DSUD SOHID dan jangan lupa like dan komennya. Oke, kita mulai ke materi ajar yuk. Kali ini kita akan mempelajari tentang alat gerak hewan dan manusia. Di bagian satu ini, anak-anak Bapak ajak mempelajari organ gerak hewan. Nah, bagaimana ceritanya tentang organ gerak hewan ini? Yuk, mari kita simak dengan baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya anak-anak untuk menyimak dulu atau meneliti dulu gambar-gambar yang ada di slide ini. Gambar yang pertama ada gambar hewan ikan ya. Ada gambar ikan yang sedang ngapain itu anak-anak? Yang sedang berenang. Terus ada gambar kelinci yang mau ditangkap oleh seorang manusia. Otomatis kelinci itu akan berlari dia. Nah, ada lagi belalang dan cumi-cumi ya anak-anak. Nah, belalang ini dia hinggap dan cumi-cuminya ini yang sudah tertangkap ini ya, karena tidak berada di laut. Nah, kesemua hewan tersebut memiliki organ gerak. Organ gerak inilah yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita mempelajari ke organ geraknya, kita juga harus tahu apa itu gerak. Bergerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai. Bergerak adalah perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagian ataupun seluruh bagian tubuhnya. Hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak terdiri atas dua. Organ gerak aktif, yaitu otot, dan organ gerak pasif. Kenapa otot disebut dengan organ gerak aktif? Karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Sedangkan tulang disebut dengan organ gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Menurut jenisnya, hewan dibagi atas dua, yaitu hewan yang bertulang belakang sering disebut dengan vertebrata, dan hewan yang tidak memiliki tulang belakang disebut dengan avertebrata. Maaf, ini tulisannya salah, ini bukan hewan belakang tapi tidak memiliki tulang belakang, yaitu disebut dengan avertebrata. Sistem gerak yang terdapat pada vertebrata dan avertebrata memiliki fungsi yang sama, yaitu berhubungan dengan bentuk rangka dan bentuk tubuh hewan. Walaupun hewan tersebut berpindah tempat dengan cara yang berbeda satu sama lainnya. Yang pertama, contohnya adalah ikan. Kita lihat dulu gambar yang di sebelahnya. Itu merupakan gambar dari rangka ikan. Rangka ikan itu tersusun atas 4 kelompok tulang, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, tulang anggota gerak, dan tulang ekor. Tulang anggota gerak berkembang menjadi sirip. Sirip inilah yang digunakan untuk berenang dan memberikan keseimbangan ketika ikan berenang. Hewan kedua yaitu katak, yang sering disebut juga dengan amfibi. Konstruksi tulang katak terdiri atas tulang badan, tulang anggota gerak, dan tulang tengkorak. Amfibi memiliki sendi di lutut, bahu, siku, pinggul, pergelangan kaki, dan tangan. Sendi ini memudahkan hewan amfibi seperti katak untuk melompat ya. Selain itu, bentuk tulang kepala katak berukuran kecil dan hanya memiliki sedikit tulang. Hal ini menyebabkan tulang kepala katak sangat ringan namun kuat. Selain itu, postur badan katak juga ditopang oleh
tulang belakang yang dapat menahan berat tubuh bagian belakang dan bagian depan katak. Katak memiliki kaki yang sangat panjang dan otot yang kekar dan solid. Agar katak mudah berenang, kaki katak memiliki selaput renang. Selaput renang ini sangat berguna bagi katak saat sedang berenang di dalam air, dan adanya selaput renang membuat katak bergerak lincah di dalam air. Yang ketiga yaitu burung, atau sering disebut dengan apes. Cara bergerak hewan yang ada di udara berbeda dengan hewan yang ada di darat dan air. Misalnya burung. Burung dapat terbang bebas di udara karena memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukung. Setiap burung memiliki cara terbang yang berbeda. Umumnya, tubuh burung memiliki bentuk yang unik. Burung dapat terbang karena bentuk tubuh yang memiliki gaya angkat yang lebih besar, sehingga dapat melepaskan dari pengaruh gaya gravitasi bumi. Selanjutnya adalah kelinci. Salah satu contoh mamalia yang hidup di darat yaitu kelinci. Tubuh kelinci dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kepala, leher, badan, dan ekor. Musuh utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Hewan selanjutnya yaitu reptil. Hewan yang termaksud dalam kategori reptil yaitu kadal, ular, buaya, dan sebagainya. Ular bergerak dengan cara merayap atau melata, baik di atas tanah, air, maupun pada saat berenang di dalam air. Bentuk tulang ular terdiri dari tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang ekor. Pada tulang badan terdiri dari ratusan ruas tulang belakang. Tulang rusuk ular berhubungan dengan tulang belakang, dibalut dengan otot-otot yang lentur dan kuat. Dengan bentuk tubuh dan banyaknya ruas-ruas tulang belakang inilah yang menyebabkan ular bergerak dengan cara meliu-liukan badannya ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Begitu juga hewan reptil lainnya seperti komodo. Nah, kalau komodo itu ada di gambarnya yang di paling atas, kalau ular yang gambarnya di paling bawah ya. Nah, sekarang mari mengingat materi alat gerak hewan. Silakan anak-anak tebak alat gerak yang digunakan pada hewan di slide berikut ini. Hewan pertama adalah kadal. Nah, lihat apa sih alat geraknya? Ayo coba dijawab. Iya, betul sekali. Kaki dan ekor. Kaki gunanya untuk berjalan, ekor gunanya untuk mendorong badannya berjalan ke depan. Ekor itu berfungsi untuk membantu kaki kadal dalam bergerak. Nah, terus alat gerak pada hewan berikutnya apa sih? Coba lihat gambar apa itu? Gambar katak. Nah, katak apa alat geraknya? Bagus, selaput pada kaki. Nah, itu apa fungsinya itu? Ya, untuk berenang. Bagus. Terus yang ketiga adalah hewan belalang. Hewan belalang apa ya kira-kira alat geraknya? Iya, betul sekali, kaki perut. Nah, kenapa disebut dengan kaki perut? Karena kaki-kaki belalang berada pada perutnya. Selain itu, belalang juga bergerak menggunakan sayap. Terus, yang keempat adalah ikan cumi-cumi. Apa alat geraknya? Iya, bagus sekali, tentakel. Nah, ini kalau yang suka menonton SpongeBob itu ada, tapi gurita ya, bukan cumi-cumi dia, tapi gurita dia ya. Squidward itu termasuk ke dalam golongan cumi-cumi. Nah, kalau Squidward, gurita, kalau yang gambar ini adalah cumi-cumi, sama-sama menggunakan tentakel untuk bergerak ya. Nah,
lagi-lagi ada gambar hewan-hewan yang memiliki alat gerak. Apa ya kira-kira nama alat gerak hewan berikut dan apa ya fungsinya? Apakah kamu membantuku untuk menjawab? Nah, ayo kita bantu untuk menjawabnya. Nah, yang pertama ikan. Ikan alat geraknya disebut dengan, ya bagus, ikan alat geraknya adalah sirip dan ekor. Fungsinya apa? Ya pastinya untuk berenang. Terus yang kedua, kawan apa itu? Katak. Ya katak tadi kan sudah ada. Nah ini biasanya gampang untuk jawab alat gerak. Alat geraknya apa sih? Bagus, kaki yang berisikan selaput ya, yang tadi kan itu kaki selaput namanya. Nah apa fungsinya kaki tersebut? Nah, kakinya berfungsi untuk berjalan, melompat, dan berenang. Bagus sekali. Terus ketiga, nah apa itu? Ada buaya. Alat gerak buaya apa? Bagus, alat gerak buaya itu kaki. Nah, fungsi dari alat gerak buaya ini adalah berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Itu makanya dia memiliki beberapa alat gerak yang mirip-mirip dengan hewan lainnya ya. Terus kalau burung memiliki sayap dan kaki untuk alat geraknya. Fungsinya untuk apa? Ya tentu saja untuk terbang, berjalan, berlari, dan berenang. Ada juga burung yang bisa berenang. Kalau kalian sering ke pantai, kemungkinan kalian bisa melihat burung yang bisa menyelam di lautan ya. Yang itu burung itu biasanya pemakan ikan ya. Nah terus yang terakhir adalah hewan sapi. Nah, hewan sapi ini alat geraknya adalah, ya bagus, kaki. Kaki ya. Nah, ini jenis sapi ini sama dengan paus dia, makanya di sini ditulis ada paus dan lumba-lumba itu sama-sama mamalia ya, sehingga ditulis di sini. Nah kalau yang digambarnya kan sapi, alat geraknya pasti kaki. Kalau paus dan lumba-lumba itu jenis ikan, sudah pasti dia memakai sirip dan ekor ya. Terus fungsinya untuk apa? Ya kalau kaki ya untuk berjalan, berlari. Nah, kalau sirip dan ekor biasanya kalau lumba-lumba itu untuk melompat dan berenang, sama dengan paus juga ya. Kenapa di sini ditulis paus dan lumba-lumba? Itu karena dia termasuk hewan mamalia ya. Itu saja. Thank you. Kalau suka dengan videonya, tolong di subscribe, like, dan komentar ya. Sampai jumpa.